Ridha Allah dalam mudzakkar dan muannas. Untuk mendapatkan ridha Allah itu tidak ruwet. Yang ruwet itu ketika kamu meridai Allah. Idiomatiknya, radiyah dan mardiyah. Mardiyah otomatis merupakan produk dari posisi rodin atau rodiyah. Ridho kepada Allah adalah ketika terjadi sesuatu dalam hidupmu yang kamu rasa menyenangkan atau mengharukan. Misalnya, kamu menjadi caleg, daganganmu untung atau bangkrut, anakmu lahir atau tidak jadi lahir. Pokoknya, sesuatu yang menyenangkan atau mengharukan. Tujuan kita adalah Shirotol Mustaqim, menuju Sidratil Muntaha. Terserah softwarenya seberapa untuk menghadap Sidratil Muntaha itu. Sidrah itu garis, Muntaha itu garis batas terakhir. Maksudnya, garis batas terakhir yang aslinya tidak ada. Garis batas terakhir itu idiom untuk keterbatasan ujung pandangan manusia. Ada yang sampai ke Sidratil Muntaha hanya dengan nalurinya, seperti anjing yang lolos ke surga. Sementara Kuntadewa tidak. Ada juga yang sampai ke Sidratil Muntaha dengan kualitas Rasulullah. Kualitasnya bermacam-macam. Ada kejadian di mana Allah cuek, tidak peduli. Terserah mau terjadi atau tidak terjadi. Allah sudah bikin hukum alam, sunatullah. Maka ia akan otomatis terjadi. Air dikasih api akan mendidih. Itu sudah otomatis. Allah tidak perlu memberi perintah baru. Kalau Allah mengizinkan sesuatu kejadian, berarti agak kompatibel dengan nilai-nilainya. Tapi kalau membiarkannya, sama seperti orang tua yang pusing sama anak yang bandel. Akhirnya dibiarkan mau apa aja, dicuekin, dibiarkan, diizinkan pada manusia. Idealnya adalah bila gelombang akal dan kalbunya, seluruh organisme kejiwaan fisik maupun rohaninya, sudah muwahhid billah, sudah menyatu dengan kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an. Jadi iradat atau kehendak Allah dengan amrnya Allah, dengan kehendak manusia. Perintah Allah dengan kehendak manusia sudah menjadi satu. Sebagaimana kamu kencing, itu perintah Allah. Juga keinginanmu, berarti sudah lumayan tinggi nilainya. Setiap kali kencing, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kita kompak dalam hal ini. Ketika kamu beli sesuatu, itu belum tentu sama dengan keinginan Allah. Ketika kamu memilih istri, belum tentu sama dengan perintah Allah. Tapi Allah oke, tidak apa-apa, tidak terlalu buruk kok, sudah saya izinkan. Yang tertinggi adalah, bila yang terjadi padamu, apa yang kamu alami, apa yang kamu putuskan, dan yang kamu langkahkan dalam hidupmu, sama persis dengan perintah Allah atas kehidupanmu. Ini bervariasi setiap hari. Bisa kecil, bisa besar, bisa juga sedang. Sesekali menjelang tidur, cobalah bertanya-tanya pada diri sendiri, apa yang terjadi pada dirimu, apakah diizinkan atau dibiarkan oleh Allah. Dalam hidup, kamu harus memulai dengan pertanyaan-pertanyaan baru atas segala sesuatu, termasuk atas dirimu masing-masing. Harus belajar bertanya, tidak usah berpretensi untuk menjawab dulu, karena sering bertanya saja kita masih salah, apalagi menjawab. Kalau kamu mengalami sesuatu yang tidak setuju, dan tingkat ketidaksetujuannya itu sampai mendalam ke hatimu, berarti kamu tidak ridho. Nah, agar kamu bisa ridho dengan segala ketentuannya, mulai sekarang, kamu harus mulai belajar menyiapkan ridho pada apa yang kamu sangat tidak setuju. Untuk bisa ridho jenis ini, kamu juga perlu ilmu, tapi untuk itu berat sekali. Sepertinya, lebih mudah untuk ridho tanpa ilmu, jadi kamu bisa mudah meridhoi. Yang tertinggi adalah, bila yang terjadi pada kamu, apa yang kamu alami, apa yang kamu putuskan, yang kamu langkahkan dalam hidupmu sama persis dengan perintah Allah atas kehidupanmu, bila kecil, bila besar, bila juga sedang. Agar kamu bisa ridho dengan segala ketentuannya, mulai sekarang kamu harus mulai belajar menyiapkan ridho pada apa yang kamu sangat tidak setuju. Umpamanya, kamu dikasih sesuatu oleh seseorang. Kata orang yang memberi, itu roti. Kamu tidak punya pengetahuan tentang barang yang diberikan itu, tapi kamu ridho dengan pemberian itu dan menerima kalau itu roti. Tapi begitu kamu memiliki pengetahuan, ternyata yang kamu makan itu bukan roti, tapi kotoran. Tentunya, setelah kamu punya pengetahuan, kamu jadi tidak ridho kan? Tapi, kamu ridho atau tidak ridho, tetap saja itu terjadi. Kamu sudah makan sesuatu tadi. Karena itu, ketidaktahuanmu tentang Indonesia harus dijaga. Enak menjadi orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi, kalau dikasih apa-apa kamu ridho. Sebab, kamu ridho, maupun tidak ridho, akhirnya terjadi juga. Wong Allah mengizinkan terjadi, meski kamu tidak ridho. Jika dilihat dari fungsinya, pergantian kepemimpinan di Indonesia, hukumnya mubah. Di pikiran rakyat Indonesia, mungkin bukan skala prioritas. Karena, diganti siapapun pemimpinnya, Indonesia masih seperti ini saja. Namun, kendati pergantian kepemimpinan Indonesia tidak penting,
Bukan berarti hal itu tidak harus diperhatikan, tetap harus diperhatikan, tapi ada takaran yang tepat untuk hidupmu semua. Ada banyak hal yang kamu tidak ketahui, ada banyak hal yang kamu tidak duga-duga. Cara melihat segala hal itu ada terminologinya. Cara melihat politik, diri sendiri, alam semesta, sampai cara melihat Allah. Kamu melihat dengan terminologi mudzakkar mu'annas. Dalam bahasa Arab, mudzakkar berarti maskulin dan mu'annas berarti feminin. Dalam diri setiap laki-laki ada feminitas. Tidak mungkin ada laki-laki tanpa unsur feminin dan tidak mungkin ada perempuan tanpa unsur maskulin. Allah menciptakan keseimbangan itu. Secara fisik, memang yang satu jelas laki-laki dan yang satu jelas perempuan, tapi secara psikologis mereka memiliki keseimbangan. Yang disebut maskulin atau mudzakkar adalah segala sesuatu yang sifatnya menanamkan, menentukan, yang mencetuskan kehidupan dan menghidupi. Kalau feminin atau mu'annas adalah segala sesuatu yang ditanami dan memelihara tanaman itu. Menanami butuh kekerasan. Kalau tidak keras, bagaimana bisa menanam? Jadi, mudzakkar berindikasi pada kekerasan atau kepadatan. Orang yang ditanami, feminitas atau mu'annas, harus mengalah. Yang satu bersifat keras, tegas, mengatasi, dan menanam. Satu lagi bersifat fleksibel, luas, legowo, dan mengalah. Di Indonesia, sebagai negara, ada ibu kota, bukan babak kota, yang digunakan terminologi feminin karena konsep tentang pusat peradaban adalah ibu. Tapi beda negara, beda cara kita menempatkan konsep-konsep mudzakkar dan mu'annasnya. Di Arab, Sunda, Betawi, dan Jawa, beda-beda konsepnya. Dalam bahasa Arab, pohon itu mu'annas, feminin. Pohon disebut syajarah, itu yang pakai tun. Kalau disingkat menjadi misalnya syajaratun, syajarah, mar'atun, mar'ah, apalagi madrasatun, madrasah. Sekolahan itu perempuan, feminin. Tapi itu konsep budaya, bisa berbeda pada setiap budaya. Jawa beda, Betawi beda. Allah sendiri meletakkan dirinya pada aksentuasi sifat feminin dan sifat maskulin. Allah asyadid, itu laki-laki. Tapi bukan berarti Allah itu laki-laki. Ini sifat, asyadid. Misalnya, saya sebut nama-nama yang paling dahsyat dari nama Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal azizil qawi. Itu laki-laki. Semua al-qadiru, bil quwatil matin, al-muqtadir, jabar, mutakabir, qahir, qahar, itu maskulin. Tapi Rauf, Rahman, Rahim, Latif, itu feminin sekali. Allah menampungkan. Ketika Allah menjadi laki-laki, namanya pakai alif. Ilahun, berdiri semua. Tapi ketika Allah merendahkan diri, dia menjadi huruf ro. Ketika ro, rebah ke bumi. Ia menjadi huruf ba, Rabbun. Bila kamu mendekat kepada Allah sebagai maha kuasa yang maha mudzakkar, maha kuat, maha menentukan, kamu sebut ya ilahi. Tapi ketika belas kasihan, sebutlah Allah, ya Rabbi. Sehebat-hebat omongan syekh atau ulama siapapun mengenai Allah, jangan dikira Allah memang seperti yang diomongkan. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah memberi tanda, memberi bayangan-bayangan sedikit. Yang kita kenali adalah bayangannya, bukan Allah. Yang kita bahas adalah sisi-sisi serta labirin psikologi dan rohani yang memang sangat detail, sangat luar biasa. Bukan maksud saya untuk menjenderkan Allah, karena saya tidak tahu Allah. Kalau saya tahu Allah, bukan Allah namanya. Yang saya jelaskan bukan Allah, karena Allah tidak akan bisa dijelaskan. Saya bisa bicara tentang Allah itu. Omongan saya mengenai Allah, it doesn't mean it is real Allah. Persepsi dan realitas itu berbeda. Sehebat-sehebat omongan, sehebat-hebat omongan syekh atau ulama, siapapun mengenai Allah, jangan dikira Allah memang seperti yang diomongkan tadi. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kita tidak tahu apa-apa, hanya saja Allah memberi clue, memberi tanda, memberi bayangan-bayangan sedikit. Yang kita kenali adalah bayangannya, bukan Allah. Jangan terus menganggap saya memaskulinkan Allah. Bukan. Yang kita bahas adalah sisi-sisi serta labirin psikologi dan rohani yang memang sangat detail, sangat luar biasa. Ketika Allah menampilkan dirinya kepadamu, menurutmu lebih maskulinnya apa lebih femininnya?
lebih muzakarnya atau muanasnya. Itu semua tergantung dari mana yang sering kamu baca. Kalau setiap hari kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, berarti yang muncul adalah mu'anas, yang penuh kasih sayang. Karena yang penuh kasih sayang itu ibu. Kasih sayang, toleransi, keluasan, legowo, dan mengalah, itu semua sifat keibuan. Kalau kita terjemahkan ke politik, Indonesia ini harusnya mu'anas, sebab sudah ada muzakar global, Amerika, Israel, Sekutu, Singapura, dan IMF. Begitu kan? Karena itu, setiap habis terpilih, Presiden Indonesia sowan ke negara-negara adidaya atau lembaga-lembaga dunia yang maskulin. Kalau muzakar, yang disoani, didatangi. Kalau muzakar, yang disoani, yang didatangi. Kalau mu'anas, yang mendatangi, yang sowan. Ketika kamu membuat musik, ketika mengaji, ada nada yang maskulin dan feminin. Ada nada kencang, ada nada lembut. Kalau kamu kiroah, orang akan tahan mendengar suaramu bila menyeimbangkan maskulin femininnya. Tapi qori dalam 10 tahun terakhir ini, kecepatan maskulin langsung kencang di depan sampai selesai. Seharusnya pelan, bertahap, progres, baru mulai bismillah langsung kencang banget. Kalau membaca seperti itu di lapangan tidak masalah. Lah, kalau baca pas akad nikah cuma ada 5 orang di ruang sempit, bisa bubar acara. Malaikat yang mencatat pahala mengaji juga bisa kabur. Jadi kalau mengaji itu ya dikira-kira suaranya. Begitu juga adzan. Jangan dipaksakan berlebihan. Jangan suaranya dikencang-kencangkan berlebihan, dilakukan tinggi berlebihan. Padahal azan itu tidak harus pakai lagu. Bilal dulu tidak pakai lagu, insya Allah. Kalau suaramu indah seperti Syekh Mahmud Al-Khusyairi, Abdul Basit bin Muhammad Abdul Somad, atau seperti almarhum Muhammad Dong, silakan dilakukan. Asal jangan dikencangkan berlebihan. Lah ini, belum suaranya sudah jelek, keras lagi. Kalau di Jombang bisa diomeli orang. Karakter Indonesia kan bukan karakter maskulin. Karakter kita itu, kalau kata orang Jawa, menang tanpa ngasorake, menang tanpa menghina. Kalau Arab sangat maskulin, karena itu dikasih Rasulullah yang sangat feminin secara akhlak, lembut, luwes, dan mengalah. Kalau kita, orang yang sudah bagus, sudah sholat pun kita cari-carikan alasan supaya masuk neraka. Kerjaan kita menyeimbangi Rasulullah. Kalau dulu, zaman Rasulullah, bagaimana caranya agar sebanyak-banyaknya orang diterima Allah, bukan dijadikan orang Islam? Rasulullah selalu bertanya pada orang yang ditemuinya, kamu Islam bukan? Bukan. Punya saudara Islam? Tidak punya. Punya teman yang masuk Islam? Tidak punya. Pernah dengar Islam? Ya, tapi tidak paham. Pernah dengar nama Muhammad? Sekali-kali di pasar. Kamu benci tidak? Ya benci, ya tidak. Senang juga tidak. Tapi kenal nama Muhammad? Ya pernah dengar. Terus Rasulullah meneruskan, ya sudah, mudah-mudahan Allah menerima kamu karena kamu pernah mendengar nama Muhammad. Nah, Rasulullah masih mencarikan alasan orang untuk masuk surga. Tapi sekarang sudah sholat masih dibid'ahkan. Orang bercukur salah karena diwajibkan memelihara jenggot. Kalau sudah begitu, orang yang jual pisau cukur jadi rugi. Buat apa jualan kalau tidak ada yang bercukur? Buat nanti kalau ketemu Rasulullah bilang aja, ya Rasulullah, saya mohon maaf tidak berjenggot seperti engkau. Kenapa? Apa engkau tidak ingin persis seperti aku? Ya ingin, tapi kasihan kan orang di samping saya yang jualan cukur. Oh, oke, kalau begitu masuk surga. Enak kan Rasulullah? Jangan pula memanjangkan kainmu demi kesombongan. Rasulullah mengatakan, di zaman itu lambang budaya orang kaya adalah kainnya panjang, berumbai-rumbai seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Kalau orang miskin seperti Muhammad, seadanya, lebih praktis. Wong tiap hari dipakai lari ke sana kemari, menggembala domba dan segala macam. Kalau pakaiannya panjang-panjang tidak efektif. Karena itu Rasulullah memakai idiom tersebut. Jangan memanjangkan kainmu untuk kesombongan. Poinnya pada kesombongan. Tapi sekarang tidak begitu. Yang dilihat kainnya.
Kain harus di atas mata kaki. Sombong tidak apa-apa, asal kainnya di atas mata kaki. Sekarang harus hati-hati dalam memakai istilah. Berbagai istilah dan idiom-idiom baru lahir terus-menerus. Misalnya, unjuk gigi atau membusungkan dada. Kamu sok banget membusung-busungkan dada ke sana kemari, mentang-mentang jadi anggota dewan. Misalnya, membusungkan dada itu istilah, bukan beneran dadanya dibusungkan. Tapi 50 tahun yang akan datang, mungkin ada tafsir dilarang membusungkan dada. Begitu pula dengan istilah unjuk gigi. Bisa saja 50 tahun yang akan datang, ada tafsir dilarang unjuk gigi. Kalau ada orang menyanyi harus mingkem karena giginya tidak boleh ditunjukkan. Kalau hanya segitu cara kita memahami hidup, kan lucu. Bukan susah, tapi lucu. Pada suatu hari Rasulullah bertanya, "Mana tukang sapu ibu-ibu yang biasanya menyapu? Kok tidak kelihatan?" Sahabat menjawab, "Sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasulullah." "Kok tidak bilang saya? Cepat antar saya ke kuburannya." Lalu Rasulullah datang ke kuburannya. Di antara para sahabat, beliau sholat di kuburan itu, berdoa, lalu balik ke masjid. Apa tafsirnya? Tafsir yang muncul adalah sholat di kuburan itu boleh. Begitu. Padahal yang paling utama menggambarkan betapa penuh cintanya Rasulullah kepada orang kecil. Kok yang ditangkap aspek hukumnya? Semua isi Al-Quran itu dipikir sebagai hukum. Kalau kamu tidak bisa membedakan bahasa hukum sama bahasa budaya, sama bahasa sastra, bahasa politik, susah hidup ini. Banyak kalimat-kalimat dalam Al-Quran, kalau kamu taati benar, bisa-bisa diejek oleh pendeta. Nabinya saja mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Nabinya saja tidak tahu jalan yang lurus, apalagi umatnya. Yang punya ide untuk ihdinas siratal mustaqim itu Tuhan. Yang menyuruh kita, itulah misterinya Tuhan. Tuhan ingin memberitahumu, sehebat-hebatnya kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam. Menurut Allah, kamu tetap bisa tersesat. Maka kamu tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sehari 17 kali. Sebab bisa jadi siang hari menjadi malaikat sebentar, kemudian menjadi setan. Hidup begitu dinamis. Mari kita bertanya. Mari kita cari kesejatian dan keabadian. Melewati jalan yang sudah pasti banyak yang tidak abadi dan banyak yang tidak sejati. Justru karena la ilaha itulah kita sampai ke illallah. Jangan sampai kamu tiap hari bilang illallah, illallah, tapi tidak pernah mengetahui la ilahanya. Yang paling penting di Indonesia ini adalah kamu harus tahu yang tidak, bukan yang iya. Tapi jangan lupa Allah memberikan iya ketika kamu sudah ikhlas dengan seluruh yang tidak. Kalau kamu sudah menganggap, ya sudahlah. Kalau kamu sudah menganggap, ya sudahlah. Memang saya tidak pantas dikasih rezeki oleh Allah. Sehebat-hebatnya kamu, sudah jadi kiai, sudah jadi ustadz, sudah umroh 15 kali, sudah haji 5 kali, sudah sholat tahajud tiap malam. Menurut Allah, kamu tetap bisa tersesat. Maka kamu tetap harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sehari 17 kali. Kalau sudah ridho pada penderitaan, kamu akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Memang saya lebih pantas melarat seperti ini. Ya sudah, saya jalani saja. Sengsara tidak masalah. Tidak usah, enggak apa-apa ya Allah, saya ikhlas. Engkau bikin sengsara, saya ikhlas. Tidak laku dagangan, saya ikhlas. Silakan, terserah engkau. Kalau sudah ridho pada penderitaan, kamu akan diberi kebahagiaan oleh Allah. Ridho dulu, maka Allah akan mengasihimu. Kamu menjadi mardiyah.